pembelajaran pada hari ini. Mulai Al-Fatihah kita membacakan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terus sekali lagi, yang lebih semangat. Tepuk semangat. Terus. Kemudian sebelum kita mempelajari pada materi hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin menanyakan beberapa hal tentang pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu tentang rotasi. Saat ini kita kira-kira berada di planet mana? Bumi, Pak. Bagus sekali, Fauzi. Kemudian siapa yang tahu, pernahkah kalian berpikir tentang terjadinya siang dan malam? Iya, Pak. Ya, silakan Anda. Matahari terbit, bumi mengalami siang hari, dan saat matahari tergelam, bumi mengalami malam hari. Bagus sekali Nanda. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Saat matahari berada di sebelah timur akan mengalami siang hari, dan saat matahari berada di sebelah barat akan mengalami malam hari. Bagus. Sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya, lebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah kalian mendengarkan materi, kalian mampu menjelaskan peristiwa rotasi bumi dan akibatnya dengan benar. Kemudian yang kedua adalah, setelah melakukan kegiatan percobaan, siswa mampu memperjelaskan peristiwa rotasi bumi dan akibatnya dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, guru serta siswa mampu bersama-sama nanti kita simpulkan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menuliskan teks eksplanasi, yaitu teks sebab akibat, yang ada mengapa, apa, di mana, itu terjawab semua dalam teks eksplanasi. Nanti akan kita buat yang terkandung adalah masalah dengan peristiwa rotasi bumi dan akibatnya dengan benar. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan melakukan kegiatan mempraktekkan. Kalian nanti akan ke sini untuk bareng-bareng untuk mempraktekkan. Yang kedua ada diskusi. Kita akan berdiskusi antara guru dan siswa. Kemudian atau nanti siswa dengan siswa dan kondisi. Kemudian yang ketiga adalah mengisi LKS atau LKPD. Kemudian yang terakhir adalah mempresentasi atau rangkuman yang kalian buat nanti. Nanti akan kita ambil untuk 2 orang untuk kesini untuk menyampaikan rangkumannya dalam bentuk teks eksplanasi. Sudah? Kemudian sebelumnya kita akan melihat video berikut ini untuk menambah pengetahuan kalian tentang materi rotasi bumi ini. Hai Bal, kamu lagi ngapain? Lagi main gasing nih. Lihat deh, materinya bagus kan? Wah, jadi ingat yang kita pelajarin di kelas tadi tentang rotasi dan revolusi bumi. Oh, bener juga. Kayak gasing, bumi berputar pada porosnya. Namanya rotasi bumi. Kalau nggak salah, karena bumi berotasi, jadi ada siang sama malam. Bagian bumi yang kena sinar matahari mengalami siang, kalau yang nggak kena sinar matahari mengalami malam. Tapi kita nggak bisa lihat rotasi bumi. Yang kita lihat itu namanya gerak semu harian. Oh,
Maksudmu gerakan yang membuat benda langit kelihatan bergerak ya? Iya, contohnya gerakan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Makanya kita bisa tahu bumi berotasi dari timur ke barat. Oh iya, ada satu lagi loh akibat dari rotasi bumi, yaitu adanya perbedaan waktu. Jadi, ada 3 bagian waktu di Indonesia, Bol. Ada WIB, WITA, dan WIT. Kalau perbedaan waktu di seluruh dunia, gimana Pipo? Bujur 0 derajat di kota Greenwich, Inggris, menjadi patokan pembagian waktu di dunia. Contohnya, kalau di Jakarta jam 7 pagi, di London masih jam 1 malam. Kalau revolusi bumi memerlukan waktu 365 hari untuk 1 kali putaran. Revolusi bumi memengaruhi perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Kalau daerah di sekitar garis khatulistiwa, nggak terlalu terasa sih perubahan musimnya. Selain musim, ada lagi gak yang berubah? Ada, Bol. Waktu posisi bumi bagian utara jauh dari matahari, daerah itu mengalami musim dingin. Dan siang harinya kurang dari 12 jam. Sebaliknya, waktu bumi bagian utara dekat dengan matahari, daerah itu mengalami musim panas. Dan siang harinya lebih dari 12 jam. Nah, setelah video yang kalian sudah lihat tadi, kita akan coba mempraktekkan tentang apa yang terjadi tadi dalam video. Bagaimana terjadi siang dan malam. Coba Gilang berusaha mengambil bola dunia. Nah, ini kita ibaratkan seperti bumi, dan ini kita ibaratkan seperti matahari. Nanti kalian akan menyetel, kemudian kalian lihat apa yang terjadi, apa dampak yang terjadi dari hasil daripada sinar yang menyinari bola dunia ini. Sekali lagi Bapak ulang, ini adalah sebagai bumi dan ini sebagai matahari. Dapat dimengerti? Dapat dimengerti? Dapat. Oke. Kita minta kepada satu orang, siapa yang bisa untuk memperagakan praktek ini? Ya, silakan Irfan Anda. Sambil menyentuhkan, sambil menjelaskan ya. Oke, silakan mana? Sebelah sini. Bisa. Daerah yang terkena cahaya akan mengalami siang hari. Daerah yang tidak terkena cahaya atau membelakangi cahaya akan mengalami malam hari. Bagus sekali Nanda. Kemudian ada satu orang lagi. Ya, silakan Sulfiana Vera untuk mempraktekkan kembali. Daerah yang terkena cahaya matahari akan mengalami siang hari. Ya. Dan daerah yang tidak terkena cahaya matahari akan mengalami malam hari. Bagus sekali ya. Kemudian ada satu orang lagi dari laki-laki. Nah, bagus, coba kita minta kepada Riki. Bumi yang kena sinar matahari akan Ya. mengalami siang hari, dan bumi yang tidak kena sinar matahari akan mengalami malam hari. Bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang dari hasil praktek, hasil video yang kalian saksikan, Bapak meminta untuk kalian membuat rangkuman dalam bentuk teks eksplanasi. Kemudian nanti kalian akan ke depan untuk mempresentasikan. Namun nampaknya kita harus membuat kelompok. Nah, untuk wanita karena 5 orang kita buat 2 kelompok. Ini Nanda, Ula sama Sofi satu kelompok, kemudian Ariska dan Pia satu kelompok, kemudian untuk laki-laki satu kelompok supaya dapat bekerja usaha. Silakan kalian diskusikan untuk membuat rangkuman. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku.
sosialisasikan nanti satu persatu daripada kelompok perwakilan untuk ke depan di sini untuk membacakan hasil rangkuman hasil diskusi kalian. Ya, silakan dari kelompok satu dulu untuk ke depan membacakan rangkuman dalam bentuk teks eksplanasi. Silakan. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Ya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Walaupun dengan panjang siang dan malam yang bisa berbeda-beda, masa rotasi bumi pada sumbunya dalam hubungannya dengan binatang ialah 23 jam 56 menit dan 1091 detik. Masa rotasi dalam kaitannya dengan matahari ialah 24 jam. Ada kesalahan tulisan, bukan bintang 23. Nah, dengan hubungannya dengan bintang. Coba diulang. Sumbunya dalam hubungannya dengan bintang Ya. ialah 23 jam 56 menit dan Oke. 1091 detik. Masa rotasi dalam kaitannya dengan matahari ialah 24 jam. Namun perputaran ini perlahan terus melambat karena pengaruh gravitasi bulan. Hal ini bisa dilihat dari melambatnya satu hari pada masa ini sebesar 1007 mili detik. Nah, itu kalau kalian lihat di catatan 1.7, 1,7. 1,7 mili detik dibanding seabad yang lalu. Ya, oke. Kemudian kita minta kepada kelompok 2 untuk ke depan mempresentasikan rangkuman dari video catatan atau pemahaman yang sudah kalian bacakan. Silakan kelompok 2. Rotasi bumi merupakan gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Oke. Bumi berputar ke arah timur atau melawan arah jarum jam jika dilihat dari arah utara. Perputaran bumi pada sumbunya menyebabkan tiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Namun panjang siang dan malam di tiap area bumi bisa berbeda-beda. Selama 24 jam waktu bumi berotasi, ada kalanya bagian area bumi berhadap dengan matahari. Inilah yang membuat area bumi tersebut mengalami siang hari. Seiring dengan berputaran bumi, area yang terjadinya berhadapan dengan matahari lalu berputar dan membelakangi matahari. Akibat sisi dari bumi yang tidak lagi disinari matahari ini mengalami malam hari. Oke, proses terjadinya rotasi oke lurus. Kemudian silakan kelompok 3 untuk memberi rangkuman. Dalam ensiklopedia disampaikan tentang rotasi dan revolusi bumi. Oke. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Pengaruh rotasi bumi adalah terjadi siang malam, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, perbedaan gravitasi bumi dan gerak semua harian matahari. Akibat dari rotasi bumi yang terjadi selama 24 jam atau satu hari akan terlihat di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Oke. Hal ini dinamakan dengan gerak semu matahari. Bagus. Nah, dari ketiga daripada kesimpulan yang sudah kalian buat rangkumannya, apa ada pertanyaan tentang rotasi dan revolusi bumi? Yang ada, ya silakan bilang kira-kira. Mengapa bumi bulat? Ya, mengapa bumi bulat? Bumi itu sebenarnya tidak bulat, tidak sebulat yang kita kira seperti bola, tapi terlihat bulat. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi bumi di segala arah. Di semua arah dia terdapat gravitasi. Karena seperti roda sepeda, pernah kalian lihat roda sepeda? Begitulah, seakan-akan menyatu satu waktu dia berputar. Begitulah terjadi
penglihatan kita melihat bulan. Sebenarnya tidak bulat persis bulat begitu, tapi agak lonjong sedikit. Kemudian nanti ada pasang surut. Saat pasang dan surut dia akan terjadi perbedaan nanti garisnya, nggak sama, nggak bulat kali. Kemudian terjadi apa lagi? Gunung meletus dan barang sebagainya. Sehingga yang terlihat tetap bulat karena terjadi apa tadi? Kalau bilang gravitasi bumi. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang lain? Ya. Kenapa bisa terjadi siang dan malam? Oke. Nampaknya tadi sudah kita praktekkan bagaimana terjadi siang malam. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa ketika matahari menyinari akan bumi, maka akan terjadi siang hari. Bagaimana dengan sebelah bumi yang tidak terkena cahaya? Maka dia akan terjadi malam hari. Bagus. Jadi ada lain? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tepuk tangan sama-sama. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKS satu persatu. Kalian boleh diskusi dengan LKS yang Bapak bagikan sekarang ini. Oke. Silakan tulis nama dulu. Tulis nama dulu ya, nomor absen. Kemudian silakan jawab. Itu kira selesai. Pokoknya nama udah buat kan? Ya, dari situ. Nanti kita teruskan lagi ke dalam isi. Kemudian kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang dapat memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Priti. Dari materi yang saya pelajari hari ini, Ya. saya menyimpulkan bahwa rotasi bumi memberikan dampak siang dan malam. Bagus sekali, Vicky. Coba yang lain. Siapa lagi? Oke, silakan pula. Dari materi yang saya pelajari hari ini, saya menyimpulkan bahwa rotasi bumi proses terjadinya rotasi bumi selama 24 jam. Bagus. Udah, yang lain ada lagi? Ya, silakan. Pria. Materi yang saya pelajari hari ini, saya menyimpulkan bahwa siang hari terjadi saat bumi menghadap matahari. Oke. Sedangkan malam hari saat bumi membelakangi matahari. Oke, bagus. Ada yang lain? Ya Pak. Ya, silakan bilang Dari Rizky. materi yang saya pelajari dari hari ini, saya menyimpulkan bahwa rotasi bumi adalah terjadinya perputaran bumi pada tempatnya Oke. sendiri atau pada sembunyinya. Oke, bagus. Ada yang lain? Saya Pak. Oke, silakan. Dan sudah. Yang saya pelajari hari ini, saya menyimpulkan bahwa bumi terlihat bulat karena adanya gravitasi bumi yang sangat besar sehingga menarik secara merata semua sisi bumi. Bagus sekali. Kita tepuk tangan bersama dulu. Jadi apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Jadi kesimpulannya adalah rotasi bumi memberikan banyak dampaknya. Antara lain adalah terjadinya siang dan malam, dapat menunjukkan waktu, serta dapat menunjukkan gerak semu matahari saat terbit dan tenggelamnya matahari. Nah, setelah kalian mempelajari dan mengetahui tentang pembelajaran ini, semoga nanti ini akan menjadi modal. Karena nanti kalian akan senang akan menuju ke SMP. Dan ini menjadi modal pembelajaran kalian. Dan nanti ke depan akan kalian pelajari lebih lagi tentang rotasi bumi dan nanti mungkin di SMP akan masuk lab lagi, lebih mendetail lagi. Nah, supaya materi ini jangan kalian lupakan dan ini menjadi apa Pak bilang tadi, modal kalian, ilmu kalian. Dah, jadi apa yang sudah kita pelajari tadi? Siapa masih ingat tentang apa tadi? Pertama, rotasi bumi. Kemudian terjadinya apa tadi? Berputaran bumi, bagus. Habis itu, apa yang terjadi lagi? Siang dan malam, bagus. Itu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian tadi ada praktek, ada apa lagi? Mengisi LKS atau LKPD. Setelah itu mempresentasikan apa tadi? Rangkuman, bagus sekali. Kemudian apa tadi? Memberikan pertanyaan. Nah, itu sudah kita lalui semua. Maka yang terakhir
Untuk penutupnya, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.